Shalom anak-anak semuanya, apa kabar di rumah? Ya, Master berharap anak-anak dalam keadaan baik. Nah, hari ini kita belajar tentang Roh Kudus penolongku. Nah, minggu sebelumnya, yaitu minggu lalu, anak-anak sudah membaca teks yang Master berikan dan anak-anak sudah mengerjakan tugas. Master berharap dari bacaan itu anak-anak sudah mengerti tentang siapa Roh Kudus itu. Sehingga hari ini kita masuk di pembelajaran 4 tentang Roh Kudus penolongku, anak-anak sudah mempunyai bayangan apa itu Roh Kudus, ya. Mari kita membaca bacaan kita di kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, tiba saatnya Tuhan kami akan belajar dan kami ingin mengenal siapa itu Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami dan memberkati kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, siapakah Roh Kudus? Apakah kalian pernah mendengar kata Roh Kudus? Ada yang pernah mendengar kata Roh Kudus? Ya. Roh Kudus adalah Allah yang hadir dalam diri manusia dalam bentuk roh. Master ulang sekali lagi. Roh Kudus adalah Allah yang hadir dalam diri manusia dalam bentuk roh. Apa artinya? Artinya Roh Kudus adalah Allah yang ada tapi wujudnya tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Sekali lagi, Roh Kudus itu ada, tapi kita tidak bisa melihat dengan mata kita. Master memberikan contoh. Anak-anak pasti tahu bahwa angin itu ada. Dan anak-anak pasti merasakan, tapi anak-anak tidak bisa melihat wujud angin. Ya, kalau anak-anak di rumah sekarang, coba anak-anak membuka jendela, pasti anak-anak merasakan tiupan angin. Atau mungkin di bawah pohon, anak-anak bisa tidur karena ada tiupan-tiupan angin. Tapi anak-anak tidak mengetahui wujudnya itu seperti apa. Begitu juga dengan Roh Kudus. Kita merasakan Roh Kudus itu ada, tapi kita tidak tahu bagaimana wujud Roh Kudus. Ya, anak-anak sudah mengerti? Mari kita lanjut. Roh Kudus adalah salah satu bentuk pribadi dari Allah. Nah, kenapa disebut salah satu bentuk? Karena Tuhan Allah kita hadir dalam 3 bentuk atau 3 pribadi. Ya, 3 bentuk atau 3 pribadi. Anak-anak tentu pernah mendengar kata Allah Tritunggal, ya. Tritunggal. Nah, kalau kata tri, berarti kita, kalau orang Inggris ya, kita kan orangnya 1, 2, 3. Kalau orang Inggris 1, 2, 3, berarti 3. Tri itu berarti 3. Jadi kita sebut Tritunggal, ya. Berarti ada 3. Berarti orang, nanti Master memberikan kesimpulan nanti ya. Itulah yang disebut satu Allah yang hadir dalam 3 wujud atau 3 pribadi dengan tugas dan peran masing-masing yang memang berbeda. Jadi ketiga-tiganya beda. Siapakah Allah Tritunggal itu? Ya, Allah Tritunggal adalah Allah Bapa, Allah Anak yang biasa kita sebut dengan Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Nah, Master kupas dari Allah Bapa dulu. Allah Bapa adalah sebutan bagi Allah yang menciptakan manusia dan seluruh isinya, serta yang mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bagaimana kita mengenalnya?
kita dapat mengenal Allah Bapa melalui ciptaannya. Jadi anak-anak di rumah pasti punya Alkitab. Alkitab itu punya dua bagian. Bagian yang pertama yaitu Perjanjian Lama, dan bagian yang kedua yaitu Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama, anak-anak membuka semuanya pasti hanya membaca Tuhan Allah. Tidak ada ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya, itu di Perjanjian Baru ada Tuhan Yesus. Sedangkan di Perjanjian Lama kita mengenal adanya Tuhan Allah itu sebagai pencipta. Ya, kita lanjut. Allah Anak. Nah, Allah Anak adalah sebutan bagi Yesus Kristus yang telah turun ke dunia dalam bentuk manusia untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana kita dapat mengenalnya? Kita mengenalnya melalui Alkitab. Sedangkan Allah Roh Kudus adalah sebutan bagi Allah yang hadir dalam bentuk roh di hati dan diri manusia. Bagaimana kita dapat mengenalnya? Kita dapat mengenalnya melalui suara hati kita. Master memberikan kesimpulan. Orang Kristen tidak menyembah tiga Allah, tapi orang Kristen hanya menyembah satu Allah. Ya, jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bukan tiga Allah, tapi satu saja. Jadi orang Kristen mengenal dengan Yesus Kristus. Ya, kita tadi sudah bilang Tritunggal, tiga di dalam satu. Ya, tiga di dalam satu. Jadi orang Kristen bukan punya tiga Allah, tapi hanya memiliki satu Allah. Ya. Di akhir dari pelajaran ini, Master tidak memberikan tugas karena anak-anak akan menghadapi PTS minggu depan. Jadi anak-anak silakan membuka materi-materi yang sebelumnya dan juga materi hari ini yang Master jelaskan. Jika kurang jelas, anak-anak bisa WhatsApp Master dan tanya yang belum mengertinya di mana. Dan setelah PTS, Master akan melanjutkan dengan materi yang sama, ya, karena materi ini sangat banyak biar anak-anak itu paham tentang arti Tritunggal yang sesungguhnya, ya. Dan pelajaran ini akan lanjut sampai kelas 6 semester 1. Kita masih akan bahas tentang materi yang sama karena materi ini sangat-sangat luas, ya. Mari kita berdoa sebelum kita berpisah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas materi hari ini tentang Tritunggal. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami Tuhan, membimbing kami Tuhan, dan mampukan kami untuk mengerti tentang Tritunggal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.